jenis variabel itu sebenarnya banyak jenis variabel, tetapi di dalam materi kita hari ini itu saya coba fokus saja ke 3 jenis variabel yang biasa teman-teman gunakan di penelitian skripsi, ya. Yang pertama adalah variabel bebas, itu teman-teman udah tahu semua, saya udah pernah jelasin semua. Jadi variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel manapun dan dia menjadi variabel penyebab, ya. Kemudian ada variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, ya. Jadi atau biasa disebut dengan variabel akibat. Kemudian ada disebut dengan variabel intervening. Ini teman-teman kalau mau membuat skripsi dengan model seperti ini itu keren, ya. Jadi silahkan di improvisasi nanti. Oke, jadi kalau variabel intervening adalah variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Kalau teman-teman mau lihat ciri-cirinya, ya ini flashback lagi, ini kita flashback aja. Ciri-cirinya itu adalah kalau variabel bebas dia selalu mengeluarkan panah, ya, selalu mengeluarkan panah. Jadi semua kalau teman-teman melihat kerangka konsep atau model penelitian di dalam jurnal, kalau ada variabel yang mengeluarkan panah, maka itu dia variabel bebasnya. Tetapi kalau variabel itu dituju oleh panah dan dia tidak mengeluarkan panah, berarti itu adalah variabel terikat. Nah, kalau dia dituju oleh panah kemudian dia mengeluarkan panah, maka itu adalah variabel intervening. Itu cara mudah untuk mengingat, ya. Itu cara mudah teman-teman untuk mengingat. Oke. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, saya masuk ke poin teknik analisis data pada skripsi teman-teman semua, ya. Teknik analisis data yang teman-teman gunakan di dalam skripsinya itu banyak, tetapi itu tergantung dari model teman-teman semua, ya. Nah, di sini saya coba fokus kepada analisis regresi. Nanti akan sedikit saya sentuh bahas juga tentang analisis jalur sedikit, ya. Nah, analisis regresi itu apalah? Apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu terdiri atas 2. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Ya, kalau regresi linear sederhana berarti kalau hanya satu variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Itu kalau modelnya regresi sederhana. Jadi kalau teman-teman penelitiannya, ya, karena tugasnya ini, kalau tugas metodologi itu pasti bukan regresi sederhana karena saya tuntut teman-teman untuk tugasnya tidak menggunakan satu variabel bebas. Ya, tetapi saya nggak tahu nanti kalau progres pembimbingan, ya, karena biasa ada pembimbing juga yang bilang, jangan mikir regresi berganda, sederhana saja. Ya, jadi kalau sederhana itu berarti cuma satu variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat, ya. Nah, contohnya misalnya kita bikin penelitian tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah, ya. Jadi cuma satu saja variabel bebasnya mempengaruhi satu variabel terikat seperti ini. Itu regresi sederhana. Nah, yang kedua ada yang dimaksud dengan regresi linear berganda. Berganda berarti ketika variabel bebasnya sudah lebih daripada 2. Jadi ada 2 faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel bebas. 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Pokoknya banyak. Maka kalau dia sudah lebih daripada 1, maka model teman-teman adalah teknik analisisnya adalah teknik analisis regresi berganda. Ya, berarti kalau di skripsinya ditulis nanti, apa ditulis? Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah regresi apa gitu. Ya, kalau hubungan seperti itu tadi, ya. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan analisis jalur. Ya, sedikit saya sentuh analisis jalur. Analisis jalur itu adalah ketika tidak hanya satu variabel bebas, tetapi ketika modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini analisis jalur namanya. Jadi analisis jalur itu ketika ada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat, tetapi ada variabel interveningnya. Maka teknik analisis jalur, teknik analisis data yang teman-teman gunakan di dalam penelitiannya adalah analisis jalur. Oke, ya. Nah, ini sedikit teorinya seperti itu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, kemudian ini contoh model, ya. Contoh model untuk regresi sederhana, ya, seperti ini.
Jadi kalau cuma satu saja variabel bebas, yaitu biasa disimbolkan dengan X, mempengaruhi satu variabel terikat. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Iklan mempengaruhi peningkatan volume penjualan, gitu. Apalagi misalnya, ya. Tapi cuma satu aja. Nah, kalau berganda itu lebih daripada satu. Ya, seperti gambar ini ya. Misalnya ada X1, X2 mempengaruhi 1Y. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah model-model regresi dalam penelitian. Ya, ini yang saya tunjukkan. Yang di atas adalah regresi sederhana. Jadi kalau teman-teman mendapatkan model seperti ini dalam skripsi, ya atau di tesis atau ya di tesis kan nggak mungkin ya, atau di jurnal, ya berarti dia menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Nah kalau berganda ya seperti ini, ya. Ya, ini adalah teknik analisis regresi berganda. Oke. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau berganda ya seperti ini ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman gambar. Ya, gambar di bab 3. Gambar di bab 3-nya. Jadi misalnya contoh ya. Adapun model regresi linear berganda dalam penelitian saya seperti ini. Ini boleh digambar kembali di bab 3. Atau bisa juga di bab 2. Di bab 2 kan ada juga gambar kerangka konsep. Ya, ini aja. Kalau sudah ada di bab 2 ya enggak usah digambar di bab 3 lagi. Gitu. Ya, ini biasanya tergambar di bab 2 atau di bab 3. Selanjutnya saya membahas tentang definisi operasional variabel. Ini cepat aja ya. Nah, definisi operasional variabel itu sebenarnya adalah kita mau mendefinisikan apa yang kita maknai dari variabel tersebut. Ya, kita mau mendefinisikan apa sebenarnya yang kita maknai dari variabel yang kita angkat. Ya. Jadi misalnya definisi operasional itu proses untuk menjadikan variabel penelitian itu dalam bentuk terukur dan empiris sehingga konsep penelitian yang awalnya merupakan suatu abstraksi berubah menjadi sesuatu yang nyata dan jelas. Misalnya penelitiannya teman-teman yang saya maksud dengan kualitas layanan adalah ini. Nah, itu definisi operasional. Nah, contohnya teman-teman bisa buat seperti ini definisi operasional. Bisa dibentuk dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk uraian, ya. Kalau mau gampang, kalau mau enak dibaca ya bikinnya dalam bentuk gambar seperti ini. Ya. Di definisi operasional variabel. Itu di poin terakhir di bab 3 kalau di pedoman kita. Ya. Contoh misalnya nih, ada penelitian di mana dia menggunakan 4 variabel di dalam skripsinya. Ya, ini kebetulan skripsinya mahasiswa ini yang saya bimbing. Ya, jadi variabel promosi, kemudian ada word of mouth, brand awareness, dan minat beli. Kita definisikan apa itu promosi. Jadi dia definisikan bahwa promosi adalah usaha untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Ya, apa indikatornya? Ya, ditulis memang indikatornya di sini. Ya, indikator dari promosi. Ya, apa? Indikator itu adalah ciri atau tanda. Ya, tanda promosi yang menarik itu seperti apa? Ketika promo yang ditawarkan itu menarik, ya, publikasi mudah dipahami, kemudian ada potongan harga gitu. Itu indikator promosi. Atau teman-teman bisa bikin tabel seperti yang sebelah ini, ya, yang ini. Ini bisa juga. Ada variabelnya, ada definisi konsepnya, definisi operasional variabelnya, ada indikatornya, kemudian ditambahkan skala. Jadi biasanya kalau regresi itu menggunakan skala interval dan skala rasio. Nah, karena kalau teman-teman menggunakan indikator di sini, maka pasti skalanya adalah interval. Ya, skalanya adalah interval. Jadi ini paten ini skalanya, interval semua ditulis. Oke ya. Nah, itu saya kira pembahasan terakhir dari saya untuk definisi operasional variabel. Jadi pada intinya definisi operasional variabel adalah kita mendefinisikan apa yang kita maksud variabel itu dalam penelitian kita. Dan tunjukkan apa indikatornya.